berlian. Batu ini kilaunya terang banget, bisa menangkap cahaya. Banyak orang suka berlian, dianggapnya spesial banget. Tapi kenapa ya harga berlian itu mahal banget? Ini nih pertanyaan yang sering ditanyain banyak orang. Apa karena langka? Apa karena indah? Atau ada cerita lain di balik harganya yang selangit itu? Kita bakal cari tahu jawabannya. Kita pengen ngerti alasan sebenarnya kenapa berlian itu berharga. Perjalanan sebutir berlian itu panjang dan ribet, makanya harganya jadi mahal. Banyak hal yang bikin berlian mahal, bukan cuma satu alasan aja loh. Nemuin berlian itu susah banget, ngeluarinnya dari dalam tanah juga nggak gampang. Cuma sedikit tempat di dunia ini yang punya berlian, makanya berlian itu langka secara alami. Setelah ditemuin, berlian harus dipotong dan dipoles. Ini butuh keahlian yang tinggi banget. Semua tahap ini nambahin biayanya. Kita bakal lihat satu persatu tahapnya. Kita pengen tahu gimana setiap bagian itu ngaruh ke harga akhir yang kamu lihat di toko perhiasan. Cerita soal berlian juga cerita soal ide-ide yang pintar. Cerita gimana orang-orang dibikin jadi pengen punya berlian. Perusahaan-perusahaan ngeluarin banyak uang buat iklan. Iklan-iklan itu bilang ke orang-orang kalau berlian itu lambang cinta. Katanya berlian itu abadi. Ini bikin banyak orang percaya kalau berlian itu penting banget buat momen-momen spesial. Kepercayaan ini, nilai yang dianggap ada ini. Jadi bagian besar kenapa berlian harganya mahal. Kita bakal lihat gimana pandangan ini dibentuk selama puluhan tahun. Jadi harga berlian itu campuran dari banyak hal. Sebagian karena susah dicari, sebagian karena proses biar kilaunya keluar, dan sebagian besar karena apa yang kita percaya soal artinya. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar semua lapisan ini. Kita lihat faktanya, kita lihat sejarahnya, dan kita coba kasih jawaban yang jelas. Kenapa sih berlian, batu kecil yang berkilau ini, jadi salah satu barang paling mahal di bumi? Yuk, kita mulai cari tahu hari ini, tanggal 29 Mei 2025. Berlian itu pertama kali ditemuin udah lama banget di India. Orang-orang India nemuin batu berkilau ini di sungai-sungai. Kejadiannya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Waktu itu berlian nggak dipotong kayak sekarang. Berlian dihargai karena keras banget. Terus dipercaya juga punya kekuatan khusus. Orang-orang dulu percaya berlian bisa ngelindungin mereka dari bahaya. Dianggapnya kayak hadiah ajaib atau dari dewa. Kepercayaan awal ini nih yang bikin berlian punya status spesial dari dulu banget. Di zaman dulu, berlian itu utamanya bukan buat perhiasan kayak yang kita tahu sekarang. Yang punya itu raja-raja dan orang-orang berkuasa. Berlian jadi simbol kekuatan dan kekayaan. Dipakai juga buat upacara keagamaan. Orang Yunani kuno nyebut berlian itu adamas. Artinya nggak terkalahkan atau nggak bisa dihancurin. Nama ini nunjukin betapa kagumnya mereka sama kekuatan batu itu. Orang Romawi juga percaya berlian punya kekuatan pelindung. Katanya sih bisa ngusir roh jahat dan bawa untung buat yang punya. Penghormatan zaman dulu ini jadi dasar buat nilai berlian di masa depan. Perjalanan berlian ke bagian dunia lain itu pelan-pelan. Pedagang bawa berlian dari India ke Eropa, lewat jalur sutra yang terkenal itu. Selama berabad-abad, India jadi satu-satunya tempat ditemukannya berlian. Makanya di negara lain berlian itu langka banget. Para bangsawan Eropa mulai pengen punya batu ini. Mereka lihat berlian sebagai simbol kekuasaan dan status paling tinggi. Tapi barangnya sedikit banget, jadi otomatis jadi eksklusif dan mahal di kalangan orang kaya. Baru lama banget setelahnya, berabad-abad setelah pertama kali ditemuin, orang-orang jadi tahu cara motong berlian. Sebelumnya sih, bentuk kristal alaminya yang disukain. Seni motong berlian pelan-pelan berkembang di Eropa. Ini bikin kilau aslinya jadi kelihatan. Kemampuan buat ngubah batu kasar jadi permata yang kinclong ini nambah lagi daya tariknya. Sejarah awal berlian, kelangkaannya, dan kepercayaan orang-orang soal berlian, semuanya ikut andil bikin harganya jadi mahal di kemudian hari. Akar sejarah ini penting buat ngerti kenapa berlian disukain terus sampai sekarang. Salah satu alasan utama kenapa berlian mahal itu ya karena langka. Berlian alami itu nggak gampang ditemuin. Terbentuknya jauh di dalam bumi, prosesnya di bawah tekanan dan suhu yang tinggi banget. Butuh miliaran tahun loh buat atom karbon berubah jadi berlian. Kondisi kayak gini tuh nggak umum. Cuma ada di bagian tertentu dari mantel bumi.
Karena asalnya dari dalam banget, berlian jadi nggak kesebar gitu aja di permukaan buat kita ambil dengan gampang. Buat nemuin berlian, orang harus nambang jauh ke dalam bumi. Atau mereka nemuin di daerah bekas gunung berapi purba yang bawa berlian ke permukaan. Pipa vulkanik ini namanya pipa kimberlite. Biarpun di tempat-tempat khusus ini nemuin berlian itu tetap susah. Penambang harus gali bertonton batu dan tanah. Dari setiap ton batu paling cuma nemu berlian sedikit banget. Banyak berlian yang ditemuin juga kualitasnya nggak cukup bagus buat perhiasan. Mungkin kekecilan atau banyak cacatnya. Tempat buat nambang berlian itu terbatas jumlahnya. Tambang-tambang berlian besar adanya di negara kayak Botswana, Rusia, Kanada, dan Australia. Nemuin tempat baru yang banyak berliannya itu jarang banget kejadian. Butuh survei geologi dan eksplorasi yang lama dan mahal. Sekalinya tambang dibuka, umurnya juga terbatas. Nanti berliannya habis, tambangnya ya ditutup. Keterbatasan alami dari sumbernya ini yang bikin berlian jadi langka banget. Jadi, perjalanan berlian itu dimulai dari kelahirannya yang susah payah di dalam planet kita. Terus, butuh proses yang penuh tantangan buat ngeluarinnya ke permukaan. Usaha dan sumber daya yang dibutuhin buat ngambil sedikit aja berlian kualitas permata itu gede banget. Kelangkaan alami ini yang ditentuin sama alam dan geologi, jadi dasar utama kenapa berlian harganya mahal. Ini bukan kelangkaan buatan manusia di tahap awal, tapi emang beneran pasokannya terbatas dari bumi, bikin setiap permata yang ditemuin jadi barang berhancur. Setelah berlian ditemuin jauh di dalam bumi, kerjaannya belum selesai loh. Ngeluarinnya itu usaha yang gede banget. Operasi tambang itu mahal banget buat dimulai dan dijalanin. Butuh mesin-mesin berat buat mindahin tanah dan batu yang jumlahnya banyak banget. Juga butuh banyak pekerja, yang seringnya kerja di tempat terpencil dan kondisinya berat. Keselamatan pekerja ini jadi perhatian utama, dan itu nambah biaya operasional. Biaya awal buat ngambil berlian ini jadi faktor penting buat harga akhir berlian. Setelah biji yang ada berliannya diangkat ke permukaan harus diproses lagi. Ini termasuk ngancurin bijinya terus misahin berlian dari batu-batu sisa. Proses misahin ini bisa pakai macam-macam cara, misalnya pakai Sinarex atau meja khusus yang bisa nempelin berlian. Prosesnya harus teliti banget, soalnya berlian kan bisa kecil. Salah dikit aja, bisa-bisa batu berharga hilang. Teknologi dan energi yang dipakai pas proses ini juga nambah lagi biaya produksinya. Perjalanannya nggak berhenti di situ. Berlian kasar yang baru keluar dari tempat pengolahan, tampilannya nggak kayak permata kinclong di toko. Berlian ini perlu disortir dan dinilai kualitasnya. Para ahli bakal periksa setiap batu kasar buat nentuin potensinya. Mereka lihat ukuran, bentuk, kejernihan, sama warnanya. Berdasarkan penilaian ini, baru deh ditentuin gimana cara motongnya biar makin cantik dan nilainya maksimal. Proses sortir ini penting banget karena nentuin nasib tiap berlian mau dijadiin perhiasan atau buat industri. Akhirnya berlian kasar ini dijual ke tukang potong dan poles. Mereka ini pengrajin yang jago banget mengubah batu kasar. Motong dan moles berlian itu butuh ketelitian dan keahlian tinggi. Salah potong bisa bikin batu berharga pecah atau nilainya turun jauh. Tenaga ahli ini biasanya mahal bayarannya. Setiap sisi berlian harus dibentuk sudutnya dan dipoles dengan sempurna biar api dan kilaunya keluar. Semua tahap ini, nambang, proses, sortir, potong, dan poles, butuh biaya yang gede. Makanya berlian jadi mahal pas sampai di pasar. Bagian 5, menentukan kecemerlangan, 4C, dan dampaknya. Kalau kamu lihat harga berlian, biasanya dijen pakai yang namanya 4C. 4C ini adalah cut, potongan, clarity, jernihan, karat, dan kolona. Ini standar yang dipakai di seluruh dunia buat nilai kualitas berlian. Paham soal faktor-faktor ini, bantu kita ngerti kenapa ada berlian yang lebih mahal dari yang lain. Setiap C punya peran penting buat nentuin nilai akhir batu itu. Ini bukan asal ukur aja ya, tapi beneran nunjukin kualitas batu permatanya. C yang pertama itu karat. Karat itunya berat berlian. 1 karat itu sama dengan 0,2 gram. Biasanya sih, makin berat berliannya, makin mahal harganya. Soalnya, berlian yang gede itu jauh lebih langka daripada yang kecil.
Nemuin berlian kasar yang gede dan kualitasnya bagus itu jarang banget. Jadi berlian 2 karat biasanya harganya jauh lebih mahal dari 2 kali lipat harga berlian 1 karat yang kualitasnya mirip. Harganya naik berkali-kali lipat seiring berat karat, bukan cuma nambah biasa. C yang kedua itu clarity atau kejernihan. Kejernihan itu ngukur seberapa bersih berliannya. Kebanyakan berlian punya cacat kecil di dalamnya. Namanya inklusi. Bisa juga ada noda di permukaannya. Berlian yang inklusinya sedikit atau nggak ada sama sekali, itu lebih langka dan lebih berharga. Berlian yang sempurna banget itu langka banget, makanya mahal banget. Tingkat kejernihan itu ada dari flawless atau sempurna, sampai included E atau ada inklusi, dan ada beberapa tingkat di antaranya. Biarpun inklusinya kecil dan nggak kelihatan mata, itu bisa ngaruh ke harga. C yang ketiga itu color atau warna. Buat berlian putih, warna terbaik itu ya nggak ada warna sama sekali. Berlian yang benar-benar bening itu kayak setetes air murni. Cahaya jadi gampang lewat dan bikin kilaunya makin keluar. Skala nilai warna itu mulai dari D sampai Z, agak kuning atau coklat. Berlian yang beneran bening, tingkat D, E, F, itu langka banget dan harganya paling tinggi. Berlian juga bisa punya warna-warni keren, kayak biru, pink, atau merah, yang langka banget dan harganya lebih mahal lagi. C yang keempat itu cut atau potongan. C yang ini beda, soalnya ini soal keahlian manusia, bukan dari alam. Potongan itu nunjukin seberapa bagus sisi-sisi berlian mantulin cahaya. Berlian yang potongannya bagus bakal berkilau banget, bakal ada fire atau api, itu pas cahaya dan scintillation atau kilatan, itu kerlipan cahayanya. Proporsi, simetri, dan polesan berlian itu penting banget. Berlian yang potongannya jelek bakal kelihatan kusam, biarpun warna dan kejernihannya bagus. Tukang potong yang ahli bisa ngeluarin keindahan asli berlian, dan itu naikin nilainya banget. 4C ini kalau digabung jadi patokan lengkap buat nilai dan nentuin harga permata berharga ini. Bagian 6. Membentuk keinginan, kekuatan pemasaran. Meskipun kelangkaan dan 4C ngejelasin sebagian harga berlian, pemasaran punya peran yang gede banget. Selama bertahun-tahun, ada satu perusahaan namanya De Beers yang ngontrol banget soal berlian. Mereka juga bikin kampanye pemasaran yang pinter banget. Kampanye ini ngubah cara orang mikir soal berlian. Mereka bikin berlian jadi simbol cinta dan pernikahan. Padahal dulu nggak selalu begitu. Sebelum ada kampanye ini, berlian ya cuma salah satu dari banyak batu cantik aja. Salah satu slogan pemasaran paling terkenal yang pernah ada itu, "A diamond is forever," atau berlian itu abadi. Slogan ini dikeluarin sama De Beers tahun 1947. Slogan ini nyambungin berlian sama cinta abadi dan komitmen. Idenya, sesuatu yang sekuat dan seawet berlian itu cocok buat ngelambangin pernikahan. Pesan ini diulang-ulang terus di majalah, film, dan iklan selama puluhan tahun. Dan berhasil banget. Orang-orang jadi percaya kalau cincin tunangan itu harus ada berliannya. Ini bikin permintaan jadi gede banget. Pemasaran juga ngasih saran berapa banyak uang yang harus dikeluarin buat cincin berlian. Kamu mungkin pernah dengar soal ide ngabisin gaji 1 atau 2 bulan. Itu juga ide pemasaran. Jadi kayak ada patokannya gitu. Bikin orang ngerasa harus ngeluarin banyak uang buat nunjukin rasa cinta. Panduan kayak gini biarpun bukan aturan, ngaruh banget ke kebiasaan belanja orang. Dengan nyambungin berlian ke momen penting dan perasaan, perusahaan bikin nilai berlian jadi terasa lebih tinggi dari sekadar fisiknya aja. Gambar-gambar yang dipakai di iklan juga kuat banget pengaruhnya. Nunjukin pasangan bahagia, artis-artis cantik pakai berlian sama gaya hidup mewah. Ini bikin berlian kelihatan jadi sesuatu yang dipengenin banget. Orang jadi pengen punya berlian biar ngerasa spesial, ngerasa dicintai, atau buat nunjukin kesuksesan. Ikatan emosional ini kuat banget. Biarpun sekarang orang udah lebih tahu soal berlian, ide-ide dari pemasaran ini masih ngaruh ke harganya. Keinginan buat punya berlian squat sedikit gitu aja. Tapi udah dibentuk dan dijaga dengan hati-hati selesai tahun. Bagian 7 warisan De Beers mengendalikan kilau berlian. Selama sebagian besar abad ke-20,
pasar berlian itu sangat dipengaruhi dan seringnya dikontrol sama satu perusahaan, De Beers Consolidated Mines Limited. Perusahaan ini yang dibikin di Afrika Selatan akhir tahun 1901-an berhasil menguasai hampir semua produksi dan pasokan berlian di dunia. Dengan cara ini, De Beers bisa ngatur jumlah berlian yang dijual di pasaran. Kontrol ini bikin mereka bisa jaga harga tetap stabil dan yang lebih penting, tetap tinggi. Intinya sih, mereka bikin semacam kartel berlian. Strategi De Beers itu lengkap banget. Mereka beli berlian dari berbagai tambang di seluruh dunia, bahkan dari tambang yang bukan punya mereka. Terus, berlian-berlian itu disortir dan dijual dalam jumlah yang dikontrol lewat organisasi mereka, yang namanya Central Selling Organization, atau CSO. Sistem ini mastiin nggak pernah ada kebanyakan berlian di pasar yang bisa bikin harga anjlok. Dengan ngatur pasokan secara hati-hati, mereka bisa ciptain kesan langka, biarpun ada tambang berlian baru yang ditemuin. Ini ngejaga ilusi kalau berlian itu lebih langka dari kenyataannya. Kontrol pasokan ini juga bikin De Beers bisa keluarin uang banyak buat pemasaran yang tadi kita bahas. Break time, 95. Karena mereka nguasain sebagian besar produk, mereka sanggup ngabisin jutaan dolar buat kampanye kayak A Diamond is Forever. Suksesnya kampanye ini langsung nguntungin mereka, karena permintaan produk yang pasokannya mereka atur jadi naik. Ini model bisnis yang efektif banget buat mastiin harga tinggi dan untung terus selama puluhan tahun. Stabilitas yang mereka bawa ke pasar juga bikin toko perhiasan jadi percaya diri buat nyetok berlian. Belakangan ini dominasi penuh De Beers udah berkurang. Penemuan berlian baru di negara kayak Kanada dan Australia sama perubahan aturan bikin persaingan jadi lebih banyak. Perusahaan tambang lain sekarang jual berlian mereka sendiri-sendiri. Tapi, warisan kontrol De Beers itu masih kerasa. Struktur harga dan pandangan orang soal berlian itu sebagian besar dibentuk pas zaman mereka berkuasa. Biarpun pasar sekarang lebih beragam, dampak sejarah strategi mereka ke harga berlian itu nggak bisa dipungkiri dan terus ngaruh ke cara berlian dinilai sampai sekarang. Bagian 8 lebih dari sekadar perhiasan, berlian di industri dan pandangan modern. Meskipun berlian paling terkenal dipakai buat perhiasan cantik, berlian juga punya kegunaan penting di industri, loh. Ini karena berlian itu zat alami paling keras yang diketahui manusia. Kerasnya luar biasa ini bikin berlian berguna banget buat motong, ngalusin, dan ngebor. Berlian kelas industri yang biasanya nggak cocok buat perhiasan karena warna atau kejernihannya, dipakai di banyak alat. Contohnya, dokter gigi pakai bor yang ujungnya berlian. Pekerja bangunan pakai gergaji yang matanya berlian buat motong beton dan batu. Penggunaan di industri ini ngandelin sifat fisik berlian, bukan kilau atau cantiknya. Miliaran karat berlian industri dipakai di seluruh dunia tiap tahun. Banyak di antaranya itu sebenarnya sintetis, atau berlian buatan laboratorium soalnya bisa dibikin lebih murah dan dengan sifat khusus buat keperluan tertentu. Permintaan berlian industri ini nunjukin nilai gunanya. Tapi, harga berlian industri ini jauh lebih murah daripada berlian kualitas permata. Ini nunjukin betapa besarnya harga berlian permata itu tergantung sama kecantikannya, kelangkaannya kalau ukurannya besar, dan nilai yang dianggap orang buat perhiasan. Sekarang ini, ada juga pandangan baru soal berlian. Satu perubahan besar itu munculnya berlian buatan laboratorium. Berlian ini beneran berlian asli loh. Sifat kimia dan fisiknya sama kayak berlian alami. Dibuat di laboratorium pakai teknologi canggih yang niru proses alami pembentukan berlian. Berlian buatan laboratorium biasanya lebih murah daripada berlian alami, yang ukuran dan kualitasnya sama. Ini ngasih konsumen lebih banyak pilihan dan mulai ngaruh ke pasar berlian tradisional. Ada juga orang yang lebih milih ini karena alasan etis atau lingkungan. Selain itu, konsumen sekarang makin sadar dari mana berlian mereka berasal. Ada kekhawatiran soal berlian konflik atau berlian darah. Itu berlian yang ditambang di daerah perang dan dijual buat danain konflik. Usaha kayak skema sertifikasi proses Kimberley tujuannya buat nyegah berlian ini masuk ke pasar resmi. Banyak konsumen sekarang pengen tahu asal berlian mereka. Mereka pengen mastiin sumbernya etis.
Kesadaran yang makin tumbuh ini ngebentuk industri berlian dan ngaruh ke keputusan beli, nambah satu lapisan lagi di dunia penilaian berlian yang rumit ini. Bagian 9, biaya yang tak lekang waktu, ringkasan soal nilai. Jadi, kenapa sih berlian mahal banget? Seperti yang udah kita lihat, alasannya nggak cuma satu. Ini gabungan dari banyak faktor yang saling terkait. Pertama, berlian alami itu emang beneran langka. Terbentuknya jauh di dalam bumi selama miliaran tahun. Nemuin dan nambangnya itu proses yang susah dan mahal. Cuma sebagian kecil berlian yang ditambang yang kualitasnya bagus buat perhiasan. Kelangkaan alami ini jadi tik awal harganya yang tinggi. Bumi sendiri yang bikin berlian jadi berharga. Kedua, perjalanan dari batu kasar jadi permata yang berkilau itu nambah biaya yang lumayan besar. Pengrajin yang ahli banget harus motong dan moles setiap berlian dengan hati-hati. Keahlian mereka dibutuhin buat ngeluarin keindahan dan kilaunya. Kualitas pengerjaan ini ditambah sifat asli berlian kayak berat karat, kejernihan dan warna, yaitu 4C, semuanya nentuin harga akhirnya. Berlian yang lebih besar, lebih jernih, lebih nggak berwarna, dan potongannya sempurna, harganya bakal jauh lebih mahal karena langka dan butuh keahlian khusus buat nyiapinnya. Ketiga, kekuatan pemasaran dan kontrol pasar di masa lalu itu nggak bisa dianggap remeh. Perusahaan-perusahaan, terutama De Beers, ngabisin waktu puluhan tahun buat ngebangun citra berlian. Mereka nyambungin berlian sama cinta, komitmen, dan status. Slogan kayak Diamond is Forever itu ngebangun ikatan emosi yang kuat dan bikin orang jadi pengen banget. Untuk waktu yang lama, pasokan berlian juga dikontrol ketat. Ini bantu jaga harga tetap tinggi. Ini nyiptain nilai yang dirasain orang, yang seringnya lebih dari sekadar tampilan fisik batunya aja. Kesimpulannya, berlian mahal itu karena campuran dari kelangkaan alami, kerja keras dan keahlian tinggi buat ngolahnya, pemasaran yang cerdik dan kuat, sama kontrol pasokan di masa lalu. Meskipun faktor-faktor modern kayak berlian buatan lab dan sumber yang etis mulai ngubah keadaan, alasan utama kenapa berlian alami mahal itu tetap sama. Berlian itu hasil dari keajaiban alam sekaligus kepintaran manusia dalam ngebentuk batunya dan dalam ngebentuk keinginan kitwat pun berlian. Gabungan rumit inilah yang bikin berlian terus jadi simbol kemewahan dan nilai yang abadi.